Sebentar ya. Recording in progress. Ya, kita akan masuk dalam doa ya. Kita persiapan nanti kita. Kami bersyukur jika hari ini kami kembali masuk dalam hadirat kemuliaan Tuhan. Dan khususnya masuk dalam ruang Maha Kudus, menerima firman yang kekal. Karena tabut perjanjian ada firman yang kekal, ada roti mana dan tongkat Harun. Dan itulah puncak dari ibadah bangsa Israel dan puncak dari ibadah kami secara lambang. Dan sudah diubahkan oleh Tuhan di dalam hati kami sebagai bait-Nya yang kudus. Kami bersyukur Bapa, kami mohon pertolongan dan juga hati yang sungguh-sungguh bisa bukan hanya mendengar tetapi bisa mengamini, menikmati dan menjalani dalam seluruh hidup kami. Apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes sungguh-sungguh menjadi satu kekuatan bagi kami akan jaminan hidup kami di masa mendatang. Di dunia yang fana, yang bahkan nanti, di dunia yang kekal, Engkau sudah menjanjikan bahwa segala sesuatu sudah Tuhan atur, sudah Tuhan berikan satu penyelesaian, satu penggenapan, dan di dalam Engkaulah seluruh hidup manusia di dalam Alfa dan Omega namamu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hati kami dan bimbinglah kami supaya kami mengenal firman dengan sungguh-sungguh, dengan benar dan serius, dan dengan hati yang tegak di hadapan Tuhan dan tidak tergoncangkan oleh hal-hal yang bersifat menyesatkan kami atau membawa kami menyeleweng dari jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Ya, kita akan membuka kitab Wahyu ya, pasal pertama dulu. Wahyu pasal pertama, yang ayat paling bawah ya, ayat 17. Ini minggu kemarin sudah bahas. Saya ingin mengulang sedikit dan kemudian kita masuk pasal yang kedua. Wahyu pasal pertama ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Nah, ini yang pertama kita bahas. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Siapakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus jelaskan sendiri dia itu siapa sebenarnya. Dan yang kedua, yang hidup. Yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Terus dikatakan di sini, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Jadi bukan hanya dia hidup dan mati lagi, tapi dia hidup dan hidup terus dan tidak akan mati selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kunci maut itu berkaitan dengan murka Allah dan kerajaan maut berkaitan dengan penghakiman dan semua ditaklukkan dan dikontrol di bawah kuasa karya Yesus di kayu salib. Dan itu diambil ya. 19, karena itu tuliskanlah kepada jemaat nanti ya. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Yang sedang dilihat, yang akan terjadi dan yang sudah terjadi dan semua dalam masa yang sekarang, masa lalu dan masa mendatang. 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat, ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Ya, ini jelas. Jadi malaikat di sini adalah bintang yang dipegang Tuhan Yesus adalah malaikat. Nah, surah angka 7 bukan 7 malaikat dalam arti jumlah, tapi menyatakan kelengkapan malaikat menyertai gereja Tuhan. Jadi bukan ada malaikat satu di Pergamus, ada malaikat satu di Tiatira, ada malaikat satu di Sardis, bukan. Tapi malaikat 7 malaikat artinya bahwa ada penyertaan dari para malaikat itu dan gereja-gereja itu disertai dengan sempurna oleh malaikat. Jadi bukan jumlahnya satu. Angka 7 menunjukkan bukan angka pecahan 1 sampai 7, tapi angka kelengkapan. Jadi kita harus sadar bahwa gereja disertai oleh malaikatnya.
Saudara datang ke sini, saudara pulang, saudara tidak pernah sadar, malaikat menyertai engkau. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus. Bagaimana cara malaikat menyertai kita? Malaikat melindungi kita di semua. Dan jika ada hal-hal yang tidak berkenan, saudara, itu semua adalah ada kegelapan dan hal-hal yang tidak berkenan yang masuk di dalam hidup kita. Dan malaikat itu diminta dan diberikan oleh Tuhan untuk menjaga kita, ya, walaupun tidak terlihat, saudara, ya. Kita akan banyak belajar ini. Nah, di sini dikatakan rahasia ketujuh bintang, yaitu malaikat tadi yang menjagai. Jadi bukan 7 malaikat satu persatu pecahan angka 7, satu personil bukan, ya, tapi ini satu kesatuan. 7 adalah malaikat yang sempurna, itu menyertai manusia. Dan kaki Dian kita sudah tahu adalah gereja. Nah, di dalam nanti jemaat Efesus ada kaki Dian itu akan diambil. Jadi gereja sejati itu identitasnya adalah kaki Dian. Kalau gereja gedung, gereja orang-orang datang itu, dan banyak orang mengatakan, oh ini gereja yang baik, gereja yang bagus, gereja yang khotbahnya bagus, gereja yang nyanyinya bagus, ibadahnya bagus. Saudara, belum tentu itu bukan kaki Dian. Kalau kaki Diannya itu diambil oleh Tuhan, artinya gereja Tuhan diambil, saudara, itu bukan gereja lagi. Itu adalah tempat perkumpulan manusia, bukan gereja. Jadi gereja itu adalah kaki Dian yang diambil oleh Tuhan. Jadi artinya apa? Bahwa Tuhan mengambil Lot sekeluarga. Tuhan melindungi orang-orang percaya. Dan Tuhan memberikan pemeliharaannya. Jadi gereja-gereja kaki Dian itu yang ada di Efesus dan semuanya yang dilindungi oleh Tuhan karena pengajaran salah, karena begitu banyak kerusakan-kerusakan. Nah, kaki Dian ini diambil oleh Tuhan, dilindungi dan kemudian disendirikan oleh Tuhan. Saudara, barusan ini saya mendengarkan satu penemuan survei yang sangat mengejutkan. Ya, kemarin Rich Strobel, kemudian sampai di John Piper dan beberapa pertemuan-pertemuan conference gereja-gereja yang berpusat kepada Kristus itu, Gospel Coalition, dan juga yang dipimpin oleh Timothy Keller yang di New York itu, yang mereka mengadakan pertemuan dan mereka memaparkan kondisi generasi XYZ. Jadi generasi kita seperti anak saya, ini anaknya Pak Musa, Pak Paulus, dan Pak Mosir, ya. Itu Gen Z. Gen Z itu artinya apa? Bahwa anak-anak ini sudah berbeda, punya pandangan hidup dan seluruh karya, keinginan, preferensi itu berbeda sekali dengan kita. Dan selalu gereja itu, orang tua itu selalu nggak siap. Nggak siap apa? Nggak siap membekali anak-anak yang masuk dalam situasi kondisi zaman yang baru. Karena kita nggak pernah tahu zaman baru itu apa. Dan satu-satunya yang bisa mempersiapkan itu adalah, saudara, firman yang kekal. Nggak ada yang lain. Pengenalan kita akan Kristuslah yang menjadi kekuatan anak-anak kita. Kalau itu tidak ada dan tidak pernah diajarkan, dan apalagi orang-orang itu tidak pernah masuk di dalam persekutuan bersama orang-orang percaya, keluarga, saudara, itu diteliti. Ini di Amerika, ya. Amerika, Eropa, termasuk Korea Selatan dan gereja-gereja yang sangat modern, yang sangat baik. Saudara tahu apa yang terjadi? Gen Z itu yang ada tetap di gereja, dari persentase 100 itu tinggal cuma 7%. Mengerikan, saudara. Dan Gen Y-nya, yang kakaknya, kan saya punya anak Jessica itu kan, nah itu kakaknya yang tahun 90-80 lahir, ini kan tahun 2000, 20 tahun. 80 sampai 90 itu, nah 2000 sampai ke atas itu Gen Z, ya. Nah, Gen Y-nya ini, saudara, itu sudah nggak bisa lagi memimpin Gen Z-nya. Jadi setiap generasi itu, generasi ini nggak bisa memimpin ini, generasi nggak bisa memimpin ini. Dan generasi X itu, yang kita mungkin tahun-tahun sekitar kan itu tahun 80, 90, 80 gitu, ya. Nah, kita yang di belakang, yang Gen X, yang baby boomers,
yang tahun sekitar 60-70 lahir, saudara, itu dengan Gen Z nggak ada kaitannya, saudara. Apa yang dipikirkan Gen Z dengan kita pikirkan jauh beda, nggak nyambung. Kita ngomong-ngomong nggak akan nyambung, saudara, kecuali saudara menyambungkan diri. Saudara mau ingin tahu anak apa yang dibicarakan, saudara mau dengarkan dia, mau tahu bagaimana, baru tahu. Kalau saudara berbicara arah A, anakmu arah B, sampai kapanpun, sampai dunia ini tutup, saudara nggak ketemu. Saudara tahu sekarang di setiap persimpangan dan di dalam setiap keramaian disediakan satu ruangan. Ruangan apa itu? Di Eropa, di Amerika sekarang. Ruangan orang stres. Di toko-toko, di mal-mal. Saudara, kita ini menghadapi satu zaman yang mengerikan loh. Kita ini manusia yang nggak tahu bagaimana sebenarnya menghadapi ini semua, saudara. Saya barusan dapat kabar baru duduk tadi itu baru dapat kabar. Bank di China akan ambruk semua. Ini Amerika udah ambruk. Bank di China masih menutup diri dan mengakal-ngakali, oh nggak apa-apa, begini, perumahannya hancur semuanya. Oh ya kita, memang China kuat dalam bidang pemerintah yang punya kekuatan. Amerika nggak punya itu. Jadi China masih bisa menahan itu. Sampai kapan dia bisa menahan kejahatan-kejahatan di dalam bank itu? Indonesia sudah mulai terbuka ini. DPR kemarin udah rame dengan Mahfud MD dan semuanya. Tentang apa? Keuangan. Betapa bobroknya. Saudara bayangkan, ini zaman mau kemana ini sebenarnya? Wah, China menjadi negara superpower. Wah, akan menggantikan Amerika. Kata siapa? Katamu. Swiss yang terlindungi hampir 60 tahun sekarang goyah. Dan China sekarang nasabahnya nggak bisa ambil duit. Ini hari ini, mulai hari ini dibekukan semua. Mengerikan sekali, saudara. Kalau kita punya duit di bank terus dibekukan, sudah nggak bisa ambil, nggak bisa apa-apain. Artinya uangmu hilang. Relain aja. Saudara, yang terjadi yang ada di depan kita ini, kita nggak bisa memprediksi apapun. Tapi yang kita tahu pasti adalah Allah bersama dengan kita. Wah, Bapak yang ngomongnya nggak nyantol ini. Ya memang, iman kita nggak nyantol dengan Allah di dunia. Tetapi Allah bisa memelihara, dan orang-orang seperti Yusuf, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu Tuhan sediakan, kita nggak tahu, saudara. Penemu COVID, anak masih berusia cuman berapa, 20 tahun lebih. Anak lulusan BPK, penabur, Katrina Jo. Dan yang dihormati orang Amerika, wah dihormati waktu ada acara ini, penemunya AstraZeneca gitu, wah dia berdiri. Satu bagian kecil penelitian saja. Tapi yang paling berjasa itu Katrina Jo. Anak yang jauh ini udah umur 50 tahun, dia umur sekitar nggak sampai 30 tahun. 20 tahun lebih. Bagaimana bisa orang-orang seperti ini akan membutuhkan orang-orang yang berada di negara yang seperti negara kita ini, Indonesia. Dan Tuhan pakai Katrina Jo, muncul orang yang percaya, beriman pada Tuhan, dan membantu dunia, dan bisa mengembangkan 1 miliar vaksin dalam waktu cuma 1 bulan. Dan itu nggak main-main. AstraZeneca. Nah, saudara, saya harapkan kita belajar ini. Belajar apa? Melihat kondisi dunia dan apa yang dikatakan oleh Efesus dan kondisi jemaat yang di Efesus itu persis sama dengan kondisi kita sekarang, saudara. Kota ini kota yang sangat luar biasa. Jemaat-jemaat yang sangat luar biasa, pinter-pinter, punya apa itu, teknologi yang luar biasa. MP3-nya, saudara, kalau sudah lihat MP3-nya, ini zaman
sebelum Tuhan Yesus ini ya, mereka bisa buat velodrome yang besarnya seperti ini, bisa nampung hampir 200.000 orang. Ini zaman kapan? Ribuan tahun, Son. Dan kota Efesus dengan kota Itali masih bagus Efesus. Coba lihat yang atasnya. Ini, Saudara. Ini direkonstruksi dengan artificial intelligence. Yang dulunya puing-puing. Bawahnya coba, 2. Nah ini puing-puingnya. Dan kemudian diperkirakan jadinya gini loh, kira-kira gitu ya. Dan mungkin jauh lebih bagus yang aslinya. Jadinya apa yang tadi itu? Jadinya megah, bagus, rapi. Ini sepanjang gang-gang jalan-jalan yang ada di Efesus, coba dia satu lagi. Nah ini rapi, bersih, coba lihat. Jepang, Korea bersih, wah ini bersih-bersih, Indonesia kotor gitu kan, banyak orang begitu. Saudara, sebelum mereka ada semua bersih. Ini kota yang disebut oleh Tuhan pertama kali, gereja pertama kali di kota ini, saudara. Dan di mana di situ ada Yohanes, ada Paulus, dan Petrus pernah ada di sana, dan ada Timotius, ada semua orang-orang hebat, soko guru gereja itu mendirikan dan ngajar di gereja Efesus ini. Kalau kita ngomong sekarang Jakarta lah, tempatnya profesor-profesor hamba Tuhan yang terkenal semua di sana, baik yang gereja karismatik, reform, ada di sana semua. Tapi bejatnya, jemaatnya, bejatnya sama. Nggak ada kasihnya. Nggak ada kaitannya. Coba kita bacain. Wahyu pasal 2. Ya, Wahyu pasal 2. Kepala jemaat di Efesus. Saudara, bagaimana Tuhan mengenal kita dan bagaimana kita mengenal Tuhan? Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Nah ini saudara, ini malaikat ini yang tadi ya, 7 malaikat. Dan sekarang malaikat khusus untuk jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu, ke-7 malaikat itu, yang mengontrol malaikat, yang mengendalikan malaikat, dan semua itu yang memerintah malaikat tangan Kristus, tangan kanannya, dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Jadi 7 bintang, 7 malaikat, dan 7 gembala yang memerintah. Orang-orang yang memimpin gereja itu dipegang oleh Tuhan, dan malaikat-malaikat, gembala-gembala itu, serta dia berjalan di antara kaki dian emas. Nah, saudara, foto kira-kira bentuknya seperti ini, yang di atas, coba, yang gambar Kristus. Nah ini kira-kira nggak akan sama, beda. Jadi Kristus sebagai orang yang tua, lambangnya orang yang berhikmat, orang yang penuh dengan kebijaksanaan, dianggap orang tua kan, yang jenggotan, yang panjang gitu kan, itu gambarannya. Ini bukan sesungguhnya, ini gambaran. Nah kemudian 7 kaki dian, dia di tengah-tengah, dan dia bukan berdiam, dia berjalan berkeliling aktif, saudara. Mengawasi gereja, dia aktif. Melihat kaki dian, hidupnya jemaat yang sungguh-sungguh dipilih oleh dia, bukan yang lain. Bukan jemaat yang bukan kaki dian, nggak lihat dia. Yang kaki dian dia pelihara. Dan di sini kita lihat ini. Dan ini pemandangan antara Yohanes ada di bumi dan dia melihat apa yang terjadi dengan suasana surgawi yang tidak terkena batas waktu seperti kita. Dan ini kekekalan. Betul ya? Itu kekekalan, alamnya beda. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kita masuk ke responnya itu. Oke. Kita lihat saudara, ayat yang kedua. Aku tahu. Nah, ini istilah tahu itu ada 2 dalam bahasa Yunani. Nanti saya jelaskan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu, sekali lagi, diulang lagi. Berarti ini betul-betul tahu. Taunya tahu. Betul-betul tahu, bukan cuma tahu secara pengertian, hal-hal yang bersifat yang dilihat secara kasat mata, bukan saudara. Ini betul-betul tahu di dalam hubungan secara pribadi. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul,
Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi gereja ini, gereja yang punya kekuatan luar biasa, punya ahli-ahli teologi yang hebat sekali, pendeta-pendeta, gembala-gembala yang pinter, yang sungguh-sungguh jempol, bukan satu, dua. Sampai bisa mendeteksi rasul yang palsu mereka tahu, ajaran yang palsu mereka tahu. Kalau saya lambangkan gereja yang teologinya kuat, ya reform, nggak ada yang lain. Anggap ini gereja reform, puritan seperti kita, yang mempunyai tanggung jawab besar dalam teologi. Tapi apa yang terjadi? Saudara, saya baca ini, dikatakan bahwa ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara, ini kita harus tahu tentang pekerjaan, bukan hasil buah Roh Kudus. Soalnya dalam Galatia pasal 5 ayat 19 dan ayat 22 dibedakan. Kita nggak baca itu ya. Ini cuma didengar aja. Jadi pekerjaan dikatakan bahwa ergon atau ergo gitu kan. Bahwa pekerjaan di dalam daging. Nah, ini pekerjaan. Tapi yang roh adalah buah alamiah, natural. Jadi kalau kita lihat, aku tahu segala pekerjaanmu itu adalah pekerjaan organisasi dan semuanya. Termasuk kita di sini. Kita datang, kita berkumpul, saya berkhotbah. Ini adalah pekerjaan yang dilihat oleh kita sebagai sesuatu pelayanan. Tuhan tahu semua. Tapi jika tidak ada cantolnya, kaitannya dengan yang rohani, saudara akan mengalami satu kasih yang akan dingin, kasih yang akan hilang. Kalau saya mau merinci, mulai dari kemampuan mereka mengajarkan, memelihara gereja, mengorganisasi gereja, dan mengembangkan gereja begitu luar biasa, membangun gereja cabang-cabang yang banyak dan luar biasa, itu mirip dengan gereja sekarang semua, saudara. Mirip sekali. Mereka begitu yakin, mereka begitu percaya, dan mereka mengerjakan, dan mereka tidak mengenal lelah. Wah, KKR ke kota-kota terus aja seperti itu. Dan saya juga heran kenapa gereja yang dibahas Tuhan Yesus adalah gereja yang seperti ini pertama kali. Gereja yang paling mengagumkan. Saudara, saya kalau baca Alkitab itu kadang-kadang memeriksa diri sendiri gitu ya. Apakah gereja kita itu gereja yang benar gitu? Apakah kita merasa gereja yang sudah benar gitu? Atau kita merasa benar? Merasa lebih benar dari gereja lain? Saudara, itu bukan ukuran kita. Ukuran kita adalah apakah kaki Dian ada bersama dengan kita. Dan ini dikatakan di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Demikian ya. 4. Namun saudara, semua itu sesuatu yang sia-sia. Tidak kenal lelah, berjuang terus-menerus, rajin, dan banyak hal yang kita lakukan secara rohani di dalam organisasi gereja, dalam pelayanan. Seolah-olah, waduh, kamu itu rajin luar biasa, aduh, kamu dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, namun Tuhan katakan apa? Namun, itu artinya apa? Terbalik semua. Saudara, saya tidak menciutkan kita rajin melayani Tuhan. Saya nggak nyiutkan ya. Saya pun berjuang mati-matian untuk apa? Setia akan panggilan, visi yang Tuhan berikan, penginjilan, misi, dan pengembalaan, pengajaran. Saya harus setia. Tapi di dalam kesetiaan itu kita harus sadar betul, kita ini sedang membangun relasi dengan Tuhan. Relasi apa? Relasi bos dan karyawan, relasi antara orang yang ngerti dan orang nggak ngerti, orang yang punya uang dan yang tidak punya uang, relasi antara saya orang tua, kamu anak saya orang tua, kamu anak saya nggak tahu apa-apa, atau relasi pembantu dan majikan. Saudara, ini kita harus tahu ini relasinya apa. Dikatakan oleh Tuhan dengan demikian, namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu
kasihmu yang mula-mula, yang semula. The first love. Saudara, menurut Alkitab, the first love is the ending love. The ending love is the eternal love. Harusnya gitu. Tapi jemaat ini menerima seperti buka Sprite. Tahu Sprite? Gelek. Wah, hilang habis itu. Kan Sprite itu karbonnya hilang kan? Kalau dibiarin. Lama-lama hilang, Jas. Saudara, saya ingat diri saya sendiri. Waktu saya percaya pertama kali, kita ingat orang-orang, kita ingat diri kita semua. Waktu kita percaya pada Tuhan, wah giatnya luar biasa, semangatnya luar biasa. Begitu lewat masalah hidup dan semuanya. Apa saudara masih ingat dengan kasihmu yang mula-mula? Saya tanya, kenapa Alkitab mengatakan jangan memilih jemaat yang menjadi pemimpin yang baru bertobat, yang baru bersemangat, tapi belum teruji? Nggak boleh, Ustaz. Nah, ini perkataan mengenal itu ada dua. Anda tahu di situ ada nggak ya? Oida. Nah, ini ya. Gereja Jemaat Efesus. Mengenal itu oida dan ginosko. Ada nggak? Oh, nggak dimasukin ya, oke. Ini soalnya saya ringkas. Nah, saudara, aku tahu segala pekerjaanmu dan semuanya, dan lain-lain. Nah, saudara, ada dua kata Yunani. Pertama adalah ginosko, yang kedua itu oida. Oida. Apa bedanya oida dan ginosko? Saudara, ginosko, kalau seorang perempuan ingin bukti cinta, itu ginosko. Ya. Ini istri-istri ingin saya tanya satu-satu. Semua istri pasti hatinya sama. Saudara, suami saya mencintai saya, itu harus ada buktinya, harus ada actionnya, harus ada perhatiannya. Baru kamu katakan cinta. Itu namanya ginosko. Mengenal cinta sejati itu dengan apa? Dengan mengalaminya. Kalau nggak mengalaminya, ya bukan cinta. Mengenal dengan tahu melakukannya, nah itu ginosko. Dibuktikan, baru kamu tahu, oh cinta. Iya. Bagaimana membuktikan cinta? Saudara, ada yang memberikan jurus, atau pendeta siapa itu? Supaya rumah tangga Kristen itu baik, maka kita harus menurut Alkitab. Bagaimana menurut Alkitab? Nah, dia memberikan resep. Resep apa? Katakan 7 kali cinta pada istri dan suamimu tiap pagi. Bangun tidur, I love you. 7 kali, I love you. I love you. Untung suamimu nggak pergi. Ya kan? Jadi sekarang ini gereja-gereja membuat satu tips-tips moralitas dan kemudian bentuk-bentuk hikmat manusia, kemudian disebarkan sebagai firman Tuhan. Saya barusan ini juga mendapatkan satu yang berulang-ulang dari pendeta Erastus Sabdono tentang perpuluhan. Jangan beri perpuluhan. Kalau mamamu sakit, kalau anakmu sakit, butuh semua, jangan kasih ke gereja, jangan kasih perpuluhan. Saudara, semua orang itu senang, apalagi yang anti perpuluhan, yang anti apa ya, yang benci dengan pendeta yang kaya dan semuanya. Wow, mereka senang. Terus ada orang kasih ke saya, terus saya lihat, loh orang ini harusnya ngerti ini. Kok nggak ngerti dia, pendeta ini ya? Saya beritahu, Pak, Bapak kasih saya itu maksudnya Bapak setuju dengan pendeta ini, yang Pak Erastus itu? Ya dipikir-pikir betul juga Pak Agung. Dipikir oleh siapa? Bapak pikir, ya kan kita menghormati orang tua. Saya beritahu, saudara. Kita bukan mengkhotbahkan moralitas. Kita bukan mengkhotbahkan tentang hubungan antara orang tua anak seperti orang-orang di Buddha, di Hindu. No. Kita punya hukum yang lebih tinggi, hukum yang vertikal. Dan saya beritahu, saudara, di dalam Alkitab banyak hal yang nggak bisa diukur secara moralitas. Dan pendeta ini berkhotbah, ukurannya itu moralitas. Hormatilah papamu, mamamu. Kalau dia lagi sakit, ya jangan kasih perpuluhan. Kalau dia begini, jangan. Nah, saudara, saya tanya sekarang, Bapak tahu nggak bangsa Israel?
waktu diperintah oleh Tuhan, berikan perpuluhan, hasil yang pertama kamu beri pada Tuhan. Nggak ada alasan, mama aku sakit. Nggak ada, saudara. Itu perintah Tuhan. Nggak ada kamu melawan perintah Tuhan, nggak ada. Kenapa? Karena ini Tuhan bukan hubungan dengan kamu begini, bukan. Setiap hasilmu, kamu pertama bukan yang terakhir, yang ke-10 terakhir, enggak. Hitungan pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Bukan 10 baru dikasih Tuhan. No, 1 kasih Tuhan dulu.